Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Kang Haji Samsul. Pada konten kali ini kita akan mengupas sekilas tentang tata cara dan adab berziarah ke makam para waliullah. Semoga bermanfaat. Ziarah kubur merupakan hal yang baik yang dianjurkan dalam Islam. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, faqad udina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummi, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Rawahu Tirmidzi. Hadis dari Buraidah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku pernah melarang berziarah kubur, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah, karena hal itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat." Demikianlah sebenarnya hukum dasar diperbolehkannya ziarah kubur dengan ilat atau alasan tadzkiratul akhirah, yaitu mengingatkan kita kepada akhirat. Oleh karena itu dibenarkan berziarah ke makam orang tua dan juga ke makam orang soleh dan para wali, selama ziarah itu dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Tata cara dan adab ziarah kubur ini bisa menjadi pedoman bagi setiap muslim yang hendak berziarah, baik itu berziarah ke makam orang tuanya, ke makam para wali, ataupun ke makam orang biasa seperti kerabat, sanak saudara, dan lainnya. Adapun tata cara dan adab berziarah kubur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada waktu khusus dalam berziarah kubur, jadi bisa dilakukan kapanpun. Yang kedua, meluruskan niat sebelum berziarah kubur agar tidak menimbulkan kemusyrikan. Ziarah kubur hanya diniatkan semata-mata melaksanakan anjuran Rasulullah dan diniatkan untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya berwudu terlebih dahulu sebelum memasuki area pemakaman, agar doa yang dipanjatkan lebih mudah dikabulkan. Yang keempat, bagi orang yang hendak berziarah, maka diharapkan memakai pakaian yang menutup aurat dan sopan. Yang kelima adalah memberi salam kepada penghuni kubur dan mendoakannya. Maka di saat kita memasuki area pemakaman, kita hendaknya membaca salam kepada penghuni kubur tersebut, di antaranya dengan mengucap, "Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin." Salam atas kalian wahai penghuni kubur yang terdiri dari kaum mukminin dan muslimin. Atau dengan mengucap salam yang lain. Dalam riwayat lain dari Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu an, ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pemakaman, maka beliau membaca, "Assalamualaikum ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alallahu lana walakumul afiyah." Salam atas kalian wahai penghuni pemukiman yang terdiri dari kaum mukminin dan kaum muslimin, dan sungguh kami insya Allah benar-benar akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Hadis riwayat An-Nasai. Atau bisa juga kita mengucap salam secara umum terlebih dahulu kepada orang-orang soleh yang dikuburkan di area makam waliullah tersebut, dengan salam sebagai berikut. "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Amin."
Salam kesejahteraan atas kalian penghuni negeri akhirat dari kaum mukminin. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mengikuti kalian ke alam kubur. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi kami balasan amal mereka. Dan janganlah engkau mendatangkan fitnah kepada kami sesudah wafatnya mereka. Dan ampunilah kami dan mereka. Lalu kemudian kita masuk mendekati makam waliullah yang hendak kita ziarahi, sambil mengucap salam khusus untuknya sebagai berikut. Assalamualaikum ya waliyallah al-arif billah al-syekh. Lalu sebutkan nama waliullahnya. Sahibah hadil maqbarah, ji'nakum zairin wa ala maqamikum waqifin wa bikaramatikum mutawassilin la turadda alaina khaibin istauda'na indakum syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu setelah itu, ketika tepat di depan makamnya, maka kita membaca lantunan salam sebagai berikut. Salamullah ya sadat minar rahman yaghshakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum wa'inuna tugithuna bihimmatikum wajadwakum fa'ahbuna wa'atuna atayakum hadayakum wala khayyabtum dhanni fahasyakum wahasyakum sa'idna id atainakum wa fuzna hina zurnakum faqumu washfa'u fina ila ar-rahmani maulakum asanuhda asanu'ta mazaya min mazayakum asanadrah asarahmah taghshana wa taghshakum salamullahi hayyakum wa ainullahi tar'akum wa sallallahu maulana wa sallama ma atainakum alal mukhtari syafi'ina wa mungkidina wa iyyakum. Adapun mengenai lantunan salam ini, silakan cek dan klik video saya yang berjudul Salamullah ya Sadat. Lalu setelah kita duduk di depan makam para wali yang hendak kita ziarahi, lantas kita membaca istighfar, di antaranya sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sebanyak 3 kali. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung untukku, untuk kedua orang tuaku, orang-orang yang memiliki hak yang wajib ditunaikan olehku, seperti pembantu dan karyawan dan lain-lainnya, untuk guru-guru kami, saudara-saudara kami yang seiman, dan untuk semua orang-orang muslim dan muslimah, mukminin dan mukminah yang masih hidup di antara mereka maupun yang sudah meninggal, sebanyak 3 kali. Kemudian membaca hadarah-hadarah atau menghadiahkan Al-Fatihah dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, pengantar Fatihah kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Lalu kedua, hadarah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ketiga, hadarah kepada wali yang sedang kita ziarahi, di antaranya dengan lafaz sebagai berikut. Summa ila hadarati waliyullah al-arif billah al-syekh. Lalu sebut nama walinya, sahibah hadil maqbarah syai'ulillahi lahul Fatihah. Setelah kita hadarah kepada wali yang kita ziarahi, kita bisa menambahkan hadarah atau hadiah Fatihah kepada para masyayikh atau guru-guru kita dan kedua orang tua kita jika keduanya sudah meninggal dunia. Lalu setelah itu, kita bisa awali ziarah dan doa ini dengan membaca surat Yasin atau hanya dengan membaca surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran. Surat pendek yang biasa dijadikan doa dan zikir ketika ziarah kubur adalah yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Lalu tahlil dan takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu tahlil dan takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Dan dilanjut dengan membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lalu tahlil dan takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kemudian membaca awal surat Al-Baqarah dari mulai ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Setelah itu membaca surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Dan kemudian dilanjut dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 255 atau disebut juga ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lalu disambung dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
Dalam kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna bisa dibaca sebanyak 7 kali. Lalu kemudian ditutup dengan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lalu disambung dengan membaca surat Hud ayat ke-73. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Dan setelah itu membaca surat Al-Ahzab ayat 33. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Lalu membaca surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu kemudian membaca salawat Nabi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal sebanyak 33 kali. Lalu disambung dengan membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebanyak 33 kali. Dan disambung dengan membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebanyak 33 kali. Lalu membaca hauqalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan disambung dengan membaca tahlil. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak 100 kali atau minimal 33 kali. Lalu membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian membaca doa tahlil. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ar-ridha walakal hamdu ba'da ar-ridha. Walakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Allahumma arhamhu bil Qur'anil 'azim rahmatan wasi'ah waghfir lahu maghfiratan jami'ah. Ya malikad dunya wal akhirah wa ya rabbal alamin. Dan kemudian bisa disambung dengan doa-doa yang lain. Nah, selain doa tersebut, sunnah pula mendoakan ahli kubur dengan memintakan ampunan, rahmat dan keselamatan. Keterangan ini bisa didapati dalam syarah Hisnul Muslim. Berikut ini diantara doa memintakan ampunan untuk ahli kubur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ini bersumber dari surat Al-Hasyr ayat 10. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nusulahum wa wassi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim
wa ahlan khairam min ahlihim wa zawjan khairam min zawjihim wa adkhilhumul jannata wa'idhum min adabil qabri aw min adabin nar. Keterangan doa ini bersumber dari hadis sahih riwayat Imam Muslim yang sebenarnya merupakan doa salat jenazah. Setelah membaca doa tahlil, lalu kita bisa bertawassul dengan lafal sebagai berikut. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wa ya Sayyidi Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa ya Sayyidi Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, inni atawassalu bikum ilallahi ta'ala fi qada'i hajati. Wa ya waliyallah al-arif billah, lalu sebut nama waliullahnya. Sahibah hadil maqbarah, inni atawassalu bikum ilallahi ta'ala fi qada'i hajati hadih. Kemudian ditutup dengan membaca suratul Fatihah, dan para jamaah sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Dan kemudian bisa juga ditutup dengan doa tawassul berikut ini. Ibadallah rijalallah agithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahda bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya akhbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa anshuru lillah sa'alnakum warizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum wasyuddu azmakum lillah wa ya rabbi bisadati tahaqqaq li ansyarati asa ta'ti bisyarati wa yasku waqtuna lillah bikasbil huzbi al-aini wa rabbil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil hudajana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Lalu keluar dari area makam wali Allah dengan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Dan ziarah pun selesai. Oke sobat semua, itulah sekilas tentang tata cara dan adab berziarah ke makam wali Allah. Semoga bermanfaat. Tunggu konten selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Haji Syamsul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.